Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Davi. Hari ini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu jurnal khusus. Oke. Nah, di sini ada karakteristik jurnal khusus. Yang pertama yaitu jurnal penjualan, bisa disingkat jadi JJ, yaitu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua yaitu jurnal pembelian, bisa disingkat jadi JB, untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga yaitu ada jurnal penerimaan kas, bisa disingkat menjadi JKM, untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas, bisa disingkat menjadi JKK, untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Yang kelima yaitu ada jurnal umum, bisa disingkat menjadi JU, yaitu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk pada keempat jurnal khusus di atas. Ini ada contoh soal dan transaksi, bisa dilihat di sini atau dibaca. Oke, sekarang yang masuk contoh pertama yaitu jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 1 yaitu setoran modal tunai sebanyak 10 juta masuk ke JM atau penerimaan kas. Jadi debitnya kita pilih kas sebanyak 10 juta dan kreditnya kita pilih modal sebanyak 10 juta. Terus untuk tanggal 11 itu ada jual tunai sebanyak 1 juta masuk ke JKM. Di debitnya kita pilih kas sebanyak 1 juta. Kreditnya kita pilih penjualan sebanyak 1 juta. Oke, untuk tanggal 19 itu ada terima pelunasan dari toko idola, faktur tanggal 10 dapat potongan 3%, jadi hitungannya itu 3% kali 2.800.000 sama dengan 84.000. Diterima kas banyak 2.716.000, jadi debitnya kita pilih kas banyak 2.716.000, dan debitnya juga kita pilih potongan penjualan sebanyak 84.000. Untuk kreditnya kita pilih piutang dagang sebanyak 2.800.000 untuk tanggal 22 dan 23, bisa dilihat langsung di sini. Kita lanjut ke tanggal 29, jual tunai kepada toko Sahara sebanyak 1.200.000 masuk ke JKM. Oke, debitnya kita pilih kas sebanyak 1.200.000 dan kreditnya kita pilih penjualan sebanyak 1.200.000. Oke, kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Tanggal 2 bayar sewa gedung sebanyak 1.200.000 secara tunai masuk ke JKK karena pengeluaran kas. Jadi debitnya kita pilih beban sewa sebanyak 1.200.000, 200 di akun serba-serbi, dan kreditnya kita pilih kas sebanyak 1.200.000. Untuk tanggal 3 yaitu beli perlengkapan kantor tunai sebanyak 500 masuk ke JKK atau bisa catat langsung sebagai pengeluaran. Debitnya kita pilih perlengkapan sebanyak 500 dan kreditnya kita pilih kas sebanyak 500.000. Untuk tanggal 5 yaitu melunasi utang CV Andika yaitu sebanyak 2.700.000 masuk ke JKK atau bayar utang. Jadi di debitnya kita pilih utang dagang sebanyak 2.700.000 dan kreditnya kita pilih kas sebanyak 2.700.000. Oke, untuk tanggal 20 bisa dilihat pada di gambar ini. Kita lanjut ke tanggal 24, itu dibayar sebagian utang ke toko Kasimura sebanyak 800.000 masuk ke JKK debit. Debitnya kita pilih utang dagang sebanyak 800 dan kreditnya kita pilih ke sebanyak 800. Untuk tanggal 26 itu lunasi sisa utang ke CV Andika setelah dikurangi retur sisa utang yaitu sebanyak 2.200.000 masuk ke JKK debit utang dagang. Di debitnya kita pilih utang dagang yaitu 2.200.000. Untuk kreditnya kita pilih bekas sebanyak 2.200.000. Oke. Baik, untuk tanggal 30 bayar gaji karyawan sebanyak 1.200.000 secara tunai masuk ke JKK. Oke, di debitnya kita pilih beban gaji sebanyak 1.200.000 dan di kreditnya kita pilih sebanyak 1.200.000. Untuk tanggal 31 yaitu bayar beban macam-macam sebanyak 150 secara tunai masuk ke JKK. Debit kita pilih beban macam-macam sebanyak 150.000 dan kredit kita pilih kas sebanyak 150.000.
Oke, kita lanjut ke jurnal pembelian. Tanggal 6 beli peralatan secara kredit 1.500.000 dengan syarat 2/10 net per 10. Jadi masuk ke JB, yaitu pembelian kredit. Jadi di debitnya kita pilih peralatan sebanyak 1.500.000 dan kreditnya utang dagang sebanyak 1.500.000. Untuk tanggal 7 nya terima faktur pembelian dari CV Handika sebanyak 3.200.000 dengan syarat 2/10 net per 30. Masuk ke JB. Debitnya kita pilih pembelian sebanyak 3.200.000 dan kredit kita pilih utang dagang sebanyak 3.200.000. Untuk tanggal 14 beli barang dagang kredit dari Epa Budi Rahayu sebanyak 2.600.000. Nah, itu masuk ke JB. Debitnya kita pilih pembelian sebanyak 2.600.000 dan kreditnya kita pilih utang dagang sebanyak 2.600.000. Untuk tanggal 28 beli barang dari Epa Budi Rahayu sebanyak 2.200.000 dengan syarat 2/10 net per 30. Masuk ke JB. Debit pembeliannya itu sebanyak 2.200.000. Kreditnya kita pilih utang dagang sebanyak 2.200.000. Oke, di sini ada jurnal penjualan dan juga ada jurnal umum. Oke, sekarang kita masuk di slide terakhir, yaitu bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu faktur atau nota, kedua ada kwitansi, ketiga ada cek dan giro, keempat ada slip setoran bank. Oke, sekian pemateri dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.